Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kevin Asoy. Masih di edisi San Mori naik mobil, Sunday Mobile Ride, Sunday Morning Ride. Oh ya, kalau di video sebelumnya itu teman-teman Yuwin pada lihat gue dan Indi nge-review bakso Mas Pur. Nah, ini sebenarnya masih ada di rumah Ni, ya, masih ada di rumah Ni. Jadi, tapi sayang banget Indinya katanya masih pengen lama di rumah Ni. Nah, pas gua mau jalan pulang, gua keinget ada satu makanan yang juga udah ada dari gua SD dan masih terus ada di sini sampai sekarang. Dan dia lokasinya nggak jauh juga dari rumah Ni. Jadi ini gue sekarang pakai di pinggir jalan. Kalau teman-teman di wilayah Bogor itu lihat tahu ya. Nah, ini adalah Giant Sindang Barang. Oke. Jadi gue parkir di pinggir jalan. Ini benar-benar di pinggir jalan banget, di daerah Jalan Sindang Barang. Jadi teman-teman bisa lihat Giant Sindang Barang. Kita akan nge-review apa? Itu kita akan nge-review makanan yang ada di situ. Oke. Namanya apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan ke sana. Dan karena masih PSBB ya, jadi Giant-nya pun tutup karena peraturannya sekarang di awal-awal Januari ini itu semua toko harus tutup jam 7 malam. Oke, nah namanya sebenarnya bakso Mas Tris. Cuman kita nggak akan nge-review baksonya. Jadi yang jadi makanan favoritnya gue, makanan favorit keluarga gue di sini. Jadi ini udah turun temurun ya dari nyokap gue sampai cucunya nyokap gue, which is adalah anak gue, itu suka banget makanan ini. Yang akan kita review adalah nasi goreng. Ya, ini nasi gorengnya endes banget, beda banget ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol udah berapa lama dia dari sini. Kayak lagi patokannya itu adalah Giant Sindang Barang. Oke. Jadi dia menunya itu ada nasi mawut, ada nasi goreng, ya, terus ada apa lagi nih? Ada mie goreng, ada kue tiaw goreng, ada bihun goreng. Nah, jadi kita akan review kira-kira dia udah berapa lama, tapi yang jelas balik lagi selama gua SD sampai sekarang si bakso ini masih ada. Ya, jadi udah puluhan tahun. Ya, tadi kalau nge-review bakso yang ada di tempat nyokap gue. Nah, ini nggak jauh, begitu keluar dari jalan masuk ke rumah nyokap gue, itu ada bakso Mas Tris. Pas banget di pinggir jalan. Kita ngobrol-ngobrol ya di dalam ya. Ya, ini dia langsung dengan Mas Tris sama istrinya. Dari tahun berapa sih, Mas? Ya. Dari tahun berapa sih, Mas? Dari 91. 91 di sini dong. Iya. Tapi kan sebelumnya Mas muter kan dulu kan? Keliling tahun 90. Setelah 89 keliling di komplek Salah Kopi. Oke, 89 tuh keliling di nyokap gue, di rumah nyokap gue. Sekarang dia berarti dari tahun 91 itu udah berapa puluh tahun ya? 31 tahun, Mas. 31 tahun ya, Mas ya? Udah 30-an tahun berarti. Udah 30-an tahun. Nah, dia yang spesialnya itu adalah nasi gorengnya. Juga ada GoFood. Kenapa? GoFoodnya juga ada. Oh, GoFoodnya juga udah ada ya. Sekarang lebih sering orang banyak yang sering pesan delivery ya, Mas ya, dibanding makan di sini ya. Agak kendornya masalah ada COVID-19 ini agak kendor. Oh, oke. Ada pasang surut kalau dagang. Ya. Gitu ya. Ya. Bukan dari jam berapa, Mas Tris? Jam 10 sampai jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ya. Jadi ini balik lagi, ini adalah nasi goreng yang fenomenal kalau menurut gua. Isinya apa aja sih sebenarnya? Kalau yang spesial ati ampela, telur, bakso. Oke, terus Terus ayam. Kalau Oke. yang biasa telur ayam bakso. telur ayam bakso. Kalau yang sosis, telur ayam bakso. Ada nasi mawut itu apa tuh, Mas? Nasi mawut?
Magelangan tuh, nasi campur mie. Oh. Nasi campur Magelangan itu. Nasi goreng biasa seporsi berapa, Mas Tris? 14.000. Rp14.000. Nanti kita lihat ya. Masih murah, masih murah. Masih murah. Jadi silakan. Kalau yang di IPB masih ada Mas sampai sekarang? Dijaga tuh bangkrut. Oh, bangkrut. Dapat bayar. Ini adalah porsinya. Porsi nasi goreng. Goreng. Porsi spesial kulit. Spesial. Terus dikasih kerupuk. Anak berapa Mas Tris? Baru 5 ekor. 5 ya? 5 ekor. Yang besar udah nikah ya Mas ya? Udah 4 udah nikah, tinggal yang terakhir yang cowok. Oh, yang 4 udah nikah, tinggal yang terakhir. Terakhir. Oke. Jadi kalau gua tuh emang dulu juga anak-anaknya juga suka di sini juga nih. Jadi gua Ya, doain dari suka tahu lah. kuliah sampai pada lulus. Nah, pada kuliah Ya, gimana? Ya ada yang dari IPB, ada yang dari Pakuan, ada yang dari Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Tinggal satu yang terakhir. Kerja sekarang Oke. di pabrik kabel. Pabrik kabel. Jadi Mas Tris ini istiqomah jualan bakso, tapi yang terkenal itu nasi goreng. Kenapa namanya bakso, Mas? Ya, semuanya terkenal sih. Jadi udah 30 tahun dia ada di sini. 30 tahun di sini. Alhamdulillah tetap di sini. Tapi masih kecil. Nah, dari kapan? Dari saya masih kecil ya, Mas? Masih awal dulu. Dari saya masih SD. Dari gua masih SD sampai sekarang masih ada. Dan ini jadi langganannya keluarga gue. Nyokap gue, kakak gue, anak-anak gue sekarang itu suka banget sama nasi goreng. Iya, nggak pedes. Mas Adi apa lagi? Udah, itu aja. Ya, Nasi goreng aja, goreng ya. aja. Nah, jadi kalau gua di sini kalau kecil itu dipanggilnya Ardi. Apa nasi Ardi? Oke Mas, sukses terus jualannya. Udah 30 tahun. Tapi anak-anak ada yang terusin nggak Mas? Nggak ada ya? Belum ada sementara, tapi udah pinter anak yang terakhir udah pinter karena suruh kerja dulu Ya udah, siap. dari perusahaan nyari modal. Siap. Jadi sekarang Modal pengalaman. kalau yang sekarang Mas Tris aja sama istri ya, berdua ya. Kita review nanti makanannya di rumah ya. Amin, amin, amin. Thank you Mas. Makasih Mas Ardi. Alhamdulillah kita udah sampai rumah ya, dan tadi kita nggak makan di sana, kita nggak makan di tempatnya Mas Tris karena memang sebenarnya nggak ada rencana juga sih buat beli. Cuman tadi karena si mamahnya lapar, si kakak juga lapar, Indi juga lapar, ya udah akhirnya kita beli si nasi goreng Mas Tris atau Mas Sutris gitu. By the way kalau gue kecil dari dulu tuh gue dipanggilnya Ardi, tapi karena sebenarnya akte gue tuh namanya Yuda. Anyway, udah skip yang masalah ininya ya. Tapi sebelumnya gue mau sedikit cerita dulu. Jadi kenapa kok gue bilang si Mas Trisnya itu dari SD, sementara gue lulus di 90 dan si Mas Trisnya tadi baru ada tahun 91 ada di situ. Jadi ceritanya gini, dulu itu antara Mas Tris dan Mas Pur, bakso yang sebelumnya di konten sebelumnya itu gue review gitu ya, itu sama-sama jualan di lokasi yang sama, which is di perumahannya nyokap gue. Itu bersinggungan. Intinya apa? Mereka nyari konsumen yang sama, mereka nyari market yang sama. Akhirnya setelah 2 tahun berjualan, ya nggak sempat gontok-gontokan sih, tapi anyway karena mereka dua-duanya jualan apa awalnya? Jualan bakso. Baksonya Mas Sutris dan baksonya Mas Pur. Tapi jujur kalau ngomongin soal masalah bakso, rasanya gue lebih suka sama si Mas Pur yang tadi gue review, yang sebelumnya gue review, dibandingkan si Mas Sutris. Karena apa? Rasa dagingnya itu lebih berasa di baksonya Mas Pur. Tapi akhirnya si Mas Tris ini ngalah. Ya, dia keluar dari komplek kita dan dia dulu kalau nggak salah itu ngontrak, dan gue nggak tahu, tadi gue lupa itu nanya ya, dia itu di situ masih ngontrak atau punyanya dia gitu, rumahnya dia sendiri gitu. Dia ada di lokasi itu dari tahun 91. Jadi mulai jualannya si Mas Tris itu dari gua kelas 5 SD, which is dari tahun 89. Tapi dia mengembangkan menu yang lain, which is ada nasi goreng dan juga mie goreng. Yang akan kita review mie goreng. Yang akan kita review nasi goreng. Masih terus Jadi kalau ngomongin cerita dulu lagi gitu ya, si Mas Sutris ini tuh udah ada tuh atau jadi langganannya keluarga gua tuh dari gua SMP, terus gua dari gua SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau misalkan biasa ditinggal nyokap gua tuh gua selalu mesen nasi goreng. Kok mie goreng lagi sih? Karena memang jujur ya, mie gorengnya pun enak. Gua kasih tahu sama lo, mie gorengnya tuh enak banget, beda banget.
Nah karena gue nge-review makanan-makanan anti mainstream yang nggak biasa gitu ya, yang gue jauh dari makanan-makanan viral, tapi gue lebih makanan-makanan yang mungkin bisa ngebangkitin memori lo dulu lagi pada saat lo waktu SD, pada saat lo waktu SMP, pada waktu lo kecil gitu ya, ngebangkitin memori lo. Jadi gue review makanan-makanan yang sempat jadi makanan favorit gue waktu gue kecil. Tapi itu ini masih jadi makanan favorit gue sampai sekarang. Kayak kemarin bubur kabita ya. Terus sekarang ada nasi goreng, doclang. Ya itu favorit gue dari dulu gitu. Terus udah gitu ada martabak air mancur, es teler kakak. Itu tuh dari dulu ada ya di Bogor. Dan rasanya nggak pernah berubah sampai sekarang. Ini porsinya kira-kira segini nih. Harganya tadi kita lihat ya. Pada denger ya. 14.000. Oke. Dikasih juga kerupuk yang gue pesan 3 tadi, kerupuknya 1 kantong begini. Kalau ini gue nyiapin sendiri teh poci dengan gula batu. Kita review ya. Tadi gue pesannya agak-agak sedang-sedang gitu. Bismillah. Sederhana banget ya, cuman ada ayam, oke, terus juga ada telur, ya, ada timun yang cuma 3 biji. Terus ya ada standar, cuman ada bumbu rahasianya. Bismillah. Makan. Asoy. Bismillah. Ini beda. Ini beda. Ini beda. Buan. Muncrat gua. Lihat ini. Nasi gorengnya. Balik lagi ya. Ini ngingetin gue waktu gue SD, waktu gue SMP gitu. Nyokap gue nggak ada tuh. Biasanya gue suka ngasih uang jajan gitu ya kalau misalkan nyokap gue pergi atau SMA lagi kemana gitu. Ya udah tuh, gue suka nongkrong di sana, mesen nasi goreng, makan siang. Kerupuknya aja kayak ngebalikin gue ke zaman gue kecil. Karena Indi lagi di rumah Eni gitu ya, dan dia juga kebeneran mesen si nasi goreng ini, ya kita lihat ya, dia juga ikutan nge-review apa enggak. Soalnya tadi gue sempat pesan Indi review juga ya nasi gorengnya. Kita lihat nanti reviewnya dia ya, mudah-mudahan dia juga. Ya, bawang gorengnya pun udah fresh banget. Memori gue tuh langsung kekumpul di sini semua. Kerupuknya buat kakak, masih mama. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah kita review ya, udah semakin banyak makanan-makanan yang anti mainstream. Nggak mungkin orang nggak begitu banyak kenal, tapi ada beberapa lah yang orang udah kenal karena ada beberapa yang mainstream juga. Tapi poinnya adalah ini adalah makanan-makanan yang menurut pengalaman gue sendiri itu brings the memory back. Kenangan-kenangan gue waktu masih kecil, waktu masih gue SD, waktu gue masih sekolah SMP, SMA. Pokoknya seumur hidup gue yang ada di Bogor ini, begitu ngerasain makanan-makanan itu kayak ngebuat gue balik lagi ke masa-masa dulu. Enak banget, dan ini adalah makanan legenda lainnya. Udah 30 tahun ada di Bogor. Ya, kita doain aja mereka-mereka ini tetap sukses. Mau Mas Pur, mau Mas Tris, karena mereka yang bener-bener deket banget sama gue waktu gue kecil gitu ya. Jadi betul-betul memori gue sama mereka tuh deket banget gitu, karena emang kehidupan gue sama mereka tuh cukup dekat gitu.
Beda mungkin dengan makanan kayak si doclang ya, kayak martabak dan lain. Tapi kalau ini yang dua makanan yang gue review terakhir ini kayak si Mas Pur dan juga Mas Tris, inilah makanan-makanan yang memang udah jadi langganannya keluarga gue. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang di wilayah Bogor terutama. Kalau mau nyari ya, mau Mas Pur atau Mas Tris, silakan di daerah Sindang Barang. Segitu aja, kita lihat nanti ya apakah ini juga termasuk yang review si nasi goreng gurih-gurihnya ini. Ya sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.